masuk agamamu tidak. Bahkan bun ting ting pun anakku di luar nikah dipaksa anakku untuk masuk agamamu, lebih baik tidak. Lebih baik anakku metong bun dir. Bahkan kau kasih aku uang 1 truk, uang $100 semua untuk masuk agamamu, aku tidak. Karena kami udah paham Alkitab, kecuali belum. Ku bilang ini biar jangan kau perasaan suci, perasaan benar. Soal pindah agama itu urusan masing-masing, tapi kontenmu selalu perasaan benar. Terpaksa saya katakan sebenarnya. Dari Terang LR Huta Julu. Assalamualaikum sahabat kita, aku menanggapi ini ya. Mana ada uangku bayar kau 1 truk uang $100 pula semua ya kan. Tarik napas lah bos, tarik napas dalam 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik, itu ya, biar rileks otaknya, biar jangan terbawa emosi, terbawa perasaan, akhirnya nyanya ngerepet janda bapak ini sama aku. Jadi orang memeluk agama Islam itu gak ada dengan paksaan, gak ada juga dengan dibayar ya. Kalau kau mau terbuka hatimu, come in, silakan masuk. Kau tidak mau ya sudah, go on, continue your life, pergi sana, gak masalah ya kan. Lagian juga contohnya lah ini, kau mau bisa bikin apa untuk Islam sehingga kau harus dibayar 1 truk uang $100? Mikirlah pak. Ya, kalau aku bilang setelah aku jadi Islam, aku pun harusnya yang bayar. Tidak terbayar dengan uang, karena uang gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya dengan keselamatan yang sudah kita dapatkan di agama Islam. Ini bukan sok suci, sok benar, enggak loh pak. Jadi kenapa kontenku jadi bernuansa agama, membahas-bahas keyakinan? Itu berawal dari adanya salah satu kontenku yang dulu ya, udah lama ini. Aku sudah ada 3 tahunan lah berkonten di aplikasi yang lain. Kalau di FB ini mungkin baru-baru ini saja nuansanya seperti ini ya. Ada kata mualaf. Dari situ banyak kali lah sahabat-sahabat kita yang ada Huta Julunya, Huta Soit, Huta Pea, Huta Hayan, Huta Uruk, yang banyak huta-hutanya lah di belakang namanya. Pokoknya orang-orang kita tahu bahasa yang bermarga, orang-orang yang paham Alkitab, mencaci maki, menghina. Bisa lihat komentar-komentar di kolom komentar, banyak itu, bukan aku ngada-ngada ya kan. Jadi konten apapun yang ku buat, tidak menyangkut keyakinan pun apapun, selalu serangan itu datang. Apakah aku tidak berhak membela keyakinanku? Dan justru karena sekarang aku merasa punya tanggung jawab moral untuk ini, meluruskan, membela keyakinan aku yang suka dipleset-plesetkan, dipelorot-peloroti oleh kaum-kaum Huta Julu ini ya. Makanya aku bersuara jadinya. Dan yang ianya banyak sahabat-sahabatku yang tadinya oten setelah melihat konten-kontenku, ada aku buat itu videonya, siapa dia, orang mana ya, bisa dilihat komentarnya, pergi ke profilnya, ada orangnya gitu ya, bukan fake. Akhirnya login, akhirnya masuk agama Islam, alhamdulillah. Ada juga memang yang udah niatan, udah ragu dia dengan kekristenannya, setelah menonton konten-konten aku, bulat hatinya bapak ya. Apakah masih pantas aku diam? Tidak, aku lanjutkan, apapun katanya aku lanjutkan. Dan orang-orang yang mualaf itu bapak, bisa dilihat orang-orang yang lumayan, yang mapan bisa dikatakan ya, mapan perekonomiannya, mapan pendidikannya, bukan karena nggak mengerti Alkitab. Bahkan pendeta-pendeta, misionaris, aktivis-aktivis gereja gampang melihat buktinya sekarang, nggak bisa dipungkiri ya kan. Ada nama-namanya, tertera alamatnya dari gereja mana. Jadi gitu bapakku. Kalau nggak senang dengan kontenku ya, kalau bapak merasa emosi, sakit hati ya silakanlah pak ya. Aku nggak bisa menjaga perasaan bapak lah yang ngatur di sana. Bapak aturlah di situ. Nggak usah berempat dulu narasumber. Oke. Nah, Izin satu saya di tengah. Buat kenang-kenangan. Oh iya.
Boleh, boleh, ditunggu Pak. Ditunggu, Pak. Saya sudah tawarkan dari 2 tahun yang lalu Pak. Mana tadi kita tawarkan? Dulu waktu kita bicara yang sebelumnya Yesaya 53 saya sudah tawarin. Dapat 2 arah? Iya dong. Bapak bilang Bapak yang tidak menguasai. Iya, Bapak cari partner, saya juga cari partner. Ya. Yang itu Pak, yang kalau bisa yang itu Pak. Kita kontak-kontak. Moderator, menghemat waktu Pak. Kalau menghemat waktu. Baiklah, 15 menit untuk Pak Dondi dan Kang Chan. Kami persilakan. Sekali aja. Baik, 15 menit. baik. Para pemirsa sekalian, kita melihat sendiri diskusi kita. Saya tidak tahu kemana logisnya jawaban lawan bicara saya dari Kristen. Saya kasih contoh, fasik itu tidak disengaja. Kalau Anda katakan kamu fasik masuk neraka, enggak, saya enggak sengaja fasik. Kok enggak sengaja fasik? Oke, yang kedua, tadi beliau bertanya kepada kita, di mana pertentangan antara Paulus dan murid-murid Yesus. Dengan gamblang kita tunjukkan kepada beliau, Paulus mengatakan hanya karena iman, Yakobus mengatakan bukan hanya karena iman. Terlihat semua oleh kita. Dengan gamblang, masih bertanya belum dijawab. Saya nggak ngerti ya apa yang terjadi. Lalu saya coba rangkum teman-teman sekalian. Kalau kita melihat rangkuman dari hasil diskusi kita, satu, Yesus Tuhannya itu satu, yaitu Bapaknya. Mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar. Kristen mengakui Bapaknya Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, seperti yang diakui oleh lawan bicara saya tadi, Pak Budi. Dua, tadi Yesus mengklaim dirinya diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tertulis, dilihatkan Matius pasal 15 nomor 24, Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tapi Kristen tidak mengaku itu. Kristen mengatakan Yesus tidak hanya untuk Bani Israel. Kristen berbeda dengan Yesus. Kristen tadi menurut pengakuan Pak Budi Asali dan teman-teman, bahwa Kristen meyakini Yesus mati terkutuk untuk menghapus dosa. Yesus sendiri tadi ketika dikonfrontasi tidak pernah dia mengajarkan bahwa Yesus mengajarkan akan mati menjadi kutuk untuk menghapus dosa. Tak pernah ada disebutkan. Apakah sama atau beda? Beda. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Kristen meyakini dirinya Tuhan. Lihat, segudang perbedaan antara ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Dan sudah kita saksikan, yang dilakukan hanyalah klaim-klaim. Anda tidak bisa menjawab, Anda tidak bisa menunjukkan. Yang sudah ditunjukkan tidak bisa ditunjukkan. Saya tidak mengerti diskusi macam apa seperti itu. Baik teman-teman, tapi poinnya adalah bahwa dengan adanya diskusi ini, kita bisa melihat sebetulnya apakah Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Yang pasti bukan pengikut Yesus. Potensially banyak kemungkinan pengikut Paulus. Selanjutnya mungkin silakan kepada Ko Dondi. Baik. Jadi syukur alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi yang ketiga ini, akan menyelesaikan ya. Dan alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sudah memberikan poin-poin kita walaupun mungkin waktunya kurang sedikit sebenarnya ya. Saya hanya akan merangkum apa yang sudah tadi kita bicarakan dengan Pak Budi dan Pak Michael, bahwa ternyata hanya dengan gaya bahasa mereka bertahan. Mereka adalah pengikut Paulus, yang mana Paulus mengajak orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut Paulus karena Paulus mengaku mengikuti Yesus. Tapi Yesus sendiri sudah berpesan hati-hati kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Yesus juga mengajarkan Tuhan itu Esa, Maha Esa, Shema Adonai Elohenu, Shema Adonai Elohenu, Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad, ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, sama dengan ajaran Nabi Musa di Ulangan 6 ayat 4. Sedangkan Paulus sudah mengajarkan kepada orang di luar Israel bahwa Yesus adalah rupa Allah. Jadi itu juga sudah 2
dua ajaran yang berbeda. Baik, pada intinya kami sudah melakukan yang terbaik. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sengaja datang bahkan jauh-jauh untuk menonton acara kami. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan segera menyaksikan seorang wanita bernama Irene Teresia Magdalena. Betul ya namanya? Beliau menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Alhamdulillah Irene sudah menghubungi tim kami Melisa. Irene ini tinggal di Surabaya dan sudah mengisi surat pernyataan. Maka kami akan segera melakukan prosesi syahadat. Ini adalah sebuah kebaikan. Kami mohon Irena keberatan kalau ke panggung. Boleh ya? Silakan. Di sini sana. Gini, jadi di meja sini. Dua kursinya. Nah, kalau yang untuk acara prosesi syahadat ini, para pemirsa yang ingin merekam diperbolehkan, silakan. Baik, silakan, Irene. Terus sini ya. Pak Unggul, tolong jadi saksi Pak, di sini Pak. Nah, pakai kursi dong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, setelah selesai kita melakukan dakwah dengan cara berdebat, alhamdulillah ada seorang wanita bernama Irene Teresia Magdalena menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, ya. Sebelum saya membantu orang melakukan prosesi syahadat, saya harus bertanya kepada orang tersebut, ya. Tapi sebelumnya melihat daripada KTP ini, tolong saksi di sebelah saya pastikan agama sebelumnya apa? Agama Katolik. Bapak Ibu yang di sini harus percaya kata dia ya, dia baca Katolik nih. Kalau saya sudah tahu nih ya. Tapi saya tetap harus bertanya kepada Irene ya. Secara singkat aja. Alasannya kenapa mau masuk Islam? Boleh pakai mic. Singkat aja. Ingin belajar lebih dalam sih. Ingin belajar lebih dalam. Sudah mantap hatinya untuk meninggalkan agama lama dan masuk Islam. Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa, saya harus bertanya ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan standar. Apakah Irene Teresia Magdalena menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam itu atas kemauannya sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Tolong suaranya nih kecil banget ya. Atas kemauan sendiri, alhamdulillah. Yang kedua, masih ada orang tua? Masih ibu. Ibu, bapak sudah nggak ada. Bapak sudah nggak ada. Oke, ibu tahu Irene hari ini mau memeluk Islam? Enggak. Tidak tahu. Kalau tahu kira-kira bagaimana? Pasti nggak boleh. Pasti nggak boleh. Oke. Tapi tujuan saya bertanya ini adalah bukan berarti seseorang mau masuk Islam harus izin orang tuanya, bukan. Ya. Tetapi saya ingin memberikan pesan kepada Irene bahwa kalau sebelum hari ini Irene sudah sayang dan hormat kepada ibunya,
mulai hari ini Irin harus bisa lebih sayang, lebih hormat kepada ibunya. Ya. Kalaupun ibunya marah, menentang, Irin nanti boleh menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ya, tidak boleh nada tinggi kepada orang tuanya, tidak boleh kasar kepada orang tuanya. Ya, di Islam kita diajarkan untuk tetap menghormati orang tua kita, walaupun beda keyakinan. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat Islam. Yang pertama bersyahadat, yang kedua sholat, kemudian zakat, puasa, dan naik haji jika mampu. Ya, apakah Irin berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan syariat Islam ini? Iya, saya berjanji. Alhamdulillah, itu saja ya. Itu pertanyaan standar yang harus saya tanyakan. Baik, kalau begitu, karena kita belum persiapkan sertifikat, nanti saya akan minta Irin untuk menyediakan alamat supaya kita bisa ngirim sertifikat ke Irin ya. Nanti akan kita kirim lewat kurir. Tujuan kita kirim sertifikat itu adalah supaya Irin bisa segera ganti kolom agama di KTP, karena butuh sertifikat itu ya. Baik, kalau begitu, sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Sudah tahu artinya? Kayaknya lupa-lupa. Lupa-lupa ingat. Aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, itu artinya. Oke, bisa kita mulai? Tolong tangan kanannya begini, jari telunjuknya ke atas. Ini adalah simbol tauhid ya. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha. Kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sah ya? Alhamdulillah. Takbir. 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 Alhamdulillah. Tahu artinya alhamdulillah? Segala puji hanya milik Allah. Ya, alhamdulillah. KTP-nya saya kembalikan. Di sini udah ada kopinya ya. Baik. Saya senang sekali Irin Teresia Magdalena malam ini sudah menjadi muslim. Tahu artinya muslim? Orangnya nih yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya, orangnya. Islam agamanya, muslim orang yang berislam. Ya, Islam artinya berserah diri kepada kehendak pencipta, muslim artinya orang yang berislam atau orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya, saya akan berikan paket di sini. Waduh, masya Allah. Paket di sini ada buku itu mana ya? Buku petunjuk sholat. Nah ini, bukan. Buku petunjuk sholat. Buku Iqra Al-Quran. Oke, ini ada buku paham bacaan gerakan sholat ya. Ini nanti wajib dibaca supaya nanti Irin bisa sholat mandiri ya. Baca buku ini, nanti prakteknya saya kasih sajadah yang ada bacaan sholatnya. Ya, jadi kalau belum hafal boleh nyontek ya. Tapi kalau sholat di masjid jangan bawa yang ini ya. Nanti sebelahnya ikut nyontek juga nanti. Ya.
ya, kita juga kasih ada buku namanya buku Juz Amma. Juz Amma ini adalah surat-surat Quran yang masuk ke dalam kelompok atau Juz Amma, biasanya surat-surat pendek. Berikutnya ada buku Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tulisan dari Ustadz Muhammad Nuruddin. Berikutnya ada buku Iqra. Buku Iqra ini adalah jembatan supaya nanti Irin bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Jangan belajar sendiri, ya. Tidak boleh belajar sendiri. Nanti kita cariin guru yang rumahnya dekat dengan Irin. Boleh tentukan Irin mau belajar Iqra di mana. Mau di rumah boleh, mau di tempat lain boleh, mau di masjid pun boleh. Guru itu nanti akan menghubungi Irin untuk datang ketemu dengan Irin, mengajari Iqra sampai lulus. Total nanti ada 32 pertemuan, satu pertemuan 90 menit. Tidak ada yang harus dibayar. Ya, itu adalah program pembinaan mualaf dari Yayasan Kadam Mualaf Indonesia. Ya, jadi nanti tunggu ada guru yang akan menghubungi Irin. Oke. Kalau sudah bisa lepas atau lulus Iqra, nanti insya Allah Irin bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Ya, diingat setiap baca Quran satu hurufnya mendatangkan kebaikan. Satu huruf aja kebaikan. Ya, mau diterima, tolong dipelajari bagaimana adab seorang Muslim memegang mushaf Quran. Ya, seorang Muslim yang mau pegang mushaf Quran, dia dalam keadaan berwudu dan juga tolong tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Perempuan yang sedang datang bulan tidak boleh tidak boleh pegang mushaf Quran, tapi kalau mau baca Quran boleh yang di handphone. Ya, ini ada sejumlah uang. Ini adalah yang disebut dengan uang zakat. Di Islam kita ada sistem uang zakat yang diambil dari muslim-muslim yang memenuhi syarat, kita kumpulkan, kita bagikan kepada 8 macam kelompok orang. Salah satunya adalah orang-orang yang baru masuk Islam seperti Irin. Ya, jadi Irin nggak boleh nolak. Ini sistem, jadi ini nggak boleh tolak. Ya, jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar, tenang aja. Kita juga kasih mukena ya. Tolong dimasuk-masukin, Dad. Baik, ini tolong diterima nanti ya. Kita akan mengirimkan guru supaya nanti membina Irin. Tolong jangan lupa nanti pulang mandi, tapi kali ini sebelum mandi berniat dalam hati. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Cukup ya. Ini saya serahkan ke Irin ya. Tolong bawanya hati-hati, ada Qur'annya. Jadi tolong nanti mandi itu adalah sebagai mandi junub atau mandi besar ya. Sebelum kita mulai belajar sholat dan sebagainya. Niatnya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Bahasa Arabnya nanti boleh baca di buku yang petunjuk sholat tadi ya. Terus saya ada kabar gembira. Kabar gembira buat Irin nih ya. Setiap bayi, ini yang kita pahami dalam Islam, setiap bayi termasuk kita semua nih, dulu ketika lahir kita sebenarnya fitrah. Fitrah artinya apa? Suci boleh, tapi artinya sebenarnya sifat asal manusia. Sifat asal manusia dia adalah muslim. Karena apa? Karena muslim adalah orang yang hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Ya, lapar nangis, pengen kencing nangis dan sebagainya. Dia besar karena dititipkan pada orang tuanya. Ketika dia besar, dia bisa jadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Ya, jadi Irin sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrah manusia. Sebagai manusia yang hanya harus berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya. Satu lagi kabar gembira. Ketika ada orang bukan Islam, dia memeluk Islam, semua dosa-dosanya dari mulai puber, akil balik, sampai dia masuk Islam, dosa-dosanya semua diampuni. Keren banget ya? Keren nggak? Keren. Nggak ada yang nggak keren dari Islam ya. Tapi semua kebaikan orang itu
dari mulai puber sampai dia bersahadat, semua kebaikannya ngikut dengan masuk Islamnya dia. Artinya apa? Tetap dihitung sebagai pahala kebaikan. Ya, dosanya dibuang, tidak dianggap, termasuk dulu mungkin dosa menyembah manusia, diampuni semua. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau begitu, sebelum kita tutup ada yang mau ditanya? Cukup ya? Nanti belajarnya step by step. Ada guru yang ngajarin, jangan khawatir, semua diajarin. Ya, kita tidak merekomendasikan belajar sendiri, tapi belajarnya tetap step by step. Ya, orang yang baru masuk Islam seperti orang yang dikasih grace period gitu. Paham ya? Buat belajar. Oke, alhamdulillah. Karena saya bilang tadi Irin nggak punya dosa, tolong doain kita semua di sini. Tolong doain kita semua, dan terutama tolong doain ibunya. Ya, supaya ibunya juga mendapatkan hidayah. Doain kita semua di sini supaya kita semua di sini juga istiqomah dan husnul khotimah, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita tutup ya. Kita sama-sama berdoa juga supaya kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan terakhir kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dilindungi dari api dan azab neraka. Barakallahu fikum. Saya mengucapkan terima kasih kepada Irin. Semoga nanti bisa belajar dengan baik. Ya, jangan sungkan-sungkan ketika belajar dengan kami. Nanti kita akan atur sesegera mungkin. Ya, barakallahu fikum. Juga buat para pemirsa yang menyaksikan bersahadatnya Irin pada malam hari ini. Semoga semuanya juga mendapatkan pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita tutup acara kita malam hari ini. Saya serahkan kepada moderator ibu kota.